Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Zainul Ma'ruf, mahasiswa PPG PAI tahap 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Salatiga dengan NIM 270302545582. Pada hari ini, Rabu tanggal 8 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMK Negeri 1 Binangun kelas 11 TP1 dengan materi menghindari perkelahian antar pelajar, minuman keras, dan narkoba. Terima kasih, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita bisa bertemu lagi pada pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti yang insya Allah dalam keadaan sehat semuanya ya. Amin. Amin. Oke. Untuk memberikan semangat pada pagi hari ini kita yel-yel dulu ya. SMK Bisa. SMK Hebat. SMK Bisa hebat. SMK Negeri 1 Binangun. Bisa jaya. Sekansa Bina. Siap santun. Aktif produktif. Kita cek kerapian terlebih dahulu, kerapian mejanya, kemudian kebersihan lingkungan. Baik, kalau seperti ini kan lebih nyaman dan lebih enak dilihat. Seperti biasa, sebelum mengawali pembelajaran juga berdoa terlebih dahulu. Mas Bayu sebagai ketua kelas silakan untuk pimpin doa, kemudian dilanjut dengan Asmaul Husna. Silahkan. Duduk siap, gerak. Berdoa. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahirrabbina. Oke, selanjutnya saya cek kehadiran terlebih dahulu. Kelas 11 TP1 ya. Ahmad Zaki, Adam Dwi Yulianto, kemudian yang terakhir Elang Ragil Syahputra. Oke, berangkat semuanya ya. Alhamdulillah. Untuk menambah nasionalisme kita, kemudian cinta kita kepada tanah air, kita menyanyi Indonesia Raya terlebih dahulu. Hiduplah Indonesia Raya. Untuk menambah fokus kita ice breaking dulu ya. Ya. Permainannya seperti ini. Cluenya adalah ikuti kata-kata saya. Misal, pegang hidung. Ya, berarti kalian harus pegang hidung. Kita coba ya. Pegang hidung. Pegang mata. Pegang telinga. Pegang mulut, pegang rambut, pegang mulut, telinga. Ya, oke, tepuk tangan untuk kalian semuanya. Sebelum kita memulai, kita melakukan asesmen awal dulu untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan kalian tentang menghindari perkelahian pelajar, minuman keras dan narkoba atau materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Silakan HP-nya dikeluarkan, kemudian mengerjakan link yang sudah Pak Guru share tadi. Oke, kita lanjutkan. Ada yang masih ingat dengan pertemuan yang lalu? Siap, masih. Pada minggu yang lalu kita sudah mempelajari tentang apa? Bukti beriman kepada Allah. Bukti beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul. Oke, apa saja Mbak Dita? Izin menjawab. Yang Ya. pertama adalah memenuhi janji, mensyukuri nikmat, dan menjaga lisan dan menutupi aib orang lain. Ada yang sudah mengamalkan materi tersebut? Sudah? Sudah. Contohnya tentang apa, Mas Bayu?
Yaitu contohnya izin menjawab mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan hamdalah ketika mendapatkan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, betul. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait dengan menghindari perkelahian pelajar, kemudian minuman keras, terus narkoba. Kaitannya dengan pertemuan yang lalu adalah ketika kita sudah membuktikan dengan keimanan, ya, ada bukti beriman memenuhi janji. Nah, pada pertemuan yang sekarang ini ataupun di bab yang ketiga ini kita harus bisa menerapkan akhlak apa? Mahmudah atau akhlak yang terpuji atau akhlak yang baik. Nah, kalau perkelahian pelajar, kemudian minuman keras, narkoba itu termasuk akhlak mahmudah atau akhlak madmumah. Madmumah, betul, itu adalah akhlak yang buruk. Berarti kita harus menghindari. Adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini yang pertama adalah memecahkan masalah perkelahian antar pelajar, terus minuman keras atau yang disebut dengan miras, kemudian narkoba dalam perspektif Islam. Kira-kira gambar ini itu membahas tentang apa? Pada gambar yang pertama ini yang sebelah sini, perkelahian antar pelajar, betul. Oke, sebaiknya kita jangan sampai ikut-ikutan seperti itu ya. Kemudian yang kedua sebelah kanannya itu apa? Menjauhi minuman keras. Ada yang sudah pernah mengkonsumsi minuman keras? Alhamdulillah. Saya yakin kelas 11 TPS 1 ini semuanya anaknya soleh dan soleha semuanya. Amin. Saya tampilkan video terkait dengan minuman keras, perkelahian antar pelajar dan narkoba. Ya. Pada video tersebut kira-kira menjelaskan tentang apa? Ya, silakan Mas Edo. Menjelaskan tentang hubungan perkelahian antar pelajar tergulang dan para pelaku yang ditangkap semuanya mengkonsumsi minuman keras. Oke, betul sekali. Ternyata pada video tersebut itu menginformasikan ada sekumpulan pelajar ya, ataupun banyak pelajar itu yang mengikuti ataupun melakukan tawuran ya. Ternyata setelah polisi itu menangkapnya, semuanya dari pelaku tersebut mengkonsumsi minuman keras. Nah, perkelahian antar pelajar atau remaja adalah suatu bentuk tindakan kekerasan atau agresi yang dilakukan oleh suatu kelompok pelajar dengan kelompok pelajar yang lain yang berusaha untuk menyingkirkan pihak lawan. Berarti ada lawannya ini. Dengan menghancurkan atau membuat pihak mereka tidak berdaya. Yang kedua, menghindari minuman keras. Pengertian minuman keras dalam agama Islam itu disebut dengan istilah khomer. Apa? Khomer. Apa itu khomer? Yaitu jenis minuman dan makanan yang dapat memabukkan dan menghilangkan kesadaran seseorang. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Ya, Mbak Rita silakan. Izin bertanya, bagaimana ajaran Islam memandang perkelahian, mabuk, dan penggunaan narkoba? Oke, pertanyaan yang bagus dari Mbak Dita. Bagaimana pandangan Islam dalam menyikapi perkelahian antar pelajar, kemudian minuman keras dan narkoba? Islam sangat melarang terkait dengan sesuatu hal yang merugikan orang lain ya, baik untuk
orang lain ataupun untuk diri sendiri. Sesuai dengan Quran surat Al-Maidah ayat 90 sampai 91 di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaiton. Artinya apa? Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, kemudian berhala dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan yang keji dan termasuk perbuatan setan. Jadi kita sebisa mungkin, semaksimal mungkin bermujahadah, mengontrol diri agar tidak melakukan hal-hal tersebut, karena itu bisa merugikan diri sendiri, kemudian juga merugikan orang lain. Oke, seperti itu ya Mbak Dita. Kita lanjutkan. Kemarin Pak Guru sudah membuat kelompok ya. Sudah membuat kelompok 1 sampai kelompok 6. Oke, sekarang silakan duduknya membentuk kelompoknya sesuai dengan yang sudah saya sampaikan kemarin. Yuk. Kelompok 1 di sebelah sini, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5 dan kelompok 6. Silakan ayo. Sudah duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing ya? Ya, sekarang saya akan membagikan LKPD, lembar kerja peserta didik. Nanti di sini ada permasalahan masing-masing, setiap kelompok beda-beda permasalahannya. Kemudian setelah kalian menonton permasalahan tersebut ataupun melihat video tersebut, kemudian kalian mencari solusi bagaimana cara kita menghindari perbuatan tersebut ya. Saya bagikan. Bagaimana, sudah selesai? Sudah selesai. Oke, saya minta perwakilan dari kelompok ya untuk mempresentasikan hasil diskusinya, bagaimana cara memecahkan masalah terkait dengan kasus yang sudah saya bagikan kepada setiap kelompok. Silakan Mas Bayu sebagai perwakilan dari kelompok berapa ya? Kelompok 2, oke. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ini mewakili organisasi kerja kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Rizky Kurniawan. Ya. Di sini saya akan membacakan hasil diskusi kelompok saya. Diskusi kelompok nomor 1, peristiwa apa yang terjadi dalam cuplikan video tersebut? Bahwa perkelahian antara pelajar atau taruna. 2, mengapa masalah tersebut bisa terjadi? Bahwa akibat undangan dari media sosial. Yang ketiga yaitu apakah Anda setuju dengan tindakan yang terdapat dalam video tersebut? Berikan alasannya. Jawabannya yaitu tidak, karena tindakan yang terjadi merupakan tindakan tercela dan termasuk perilaku menerima. Dan yang keempat yaitu bagaimana solusi menghadapi masalah tersebut, yaitu menjadikan agama sebagai pegangan hidup, memutuskan rantai dendam dan memanfaatkan waktu dengan hal yang positif. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus untuk kelompok 2. Silakan duduk kembali. Ya, terima kasih untuk kelompok-kelompok yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Kalian luar biasa. Berikan aplaus untuk kalian semuanya. Oke, cukup. Betul yang disampaikan oleh Mas Bayu dan teman-temannya, bahwa kita harus menghindari perkelahian pelajar. Di situ di video tersebut permasalahannya adalah ada undangan dari media sosial.
Undangan untuk apa? Untuk tawuran. Ya, di situ ada undangan dari pelajar yang lain, ya dari sekolah yang lain, kemudian menantang sekolah yang satu. Nah, kemudian dari undangan itu karena pemuda ataupun kaum pelajar itu emosinya sedang menggebu-gebu, tidak bisa mengontrol emosinya, mudah marah atau disebut dengan ghadab, maka terjadilah peristiwa tawuran tersebut. Maka dari itu kita jangan sampai terjerumus kepada hal-hal yang seperti itu. Salah satunya adalah tawuran antar pelajar. Oke, alhamdulillah ya, tak terasa sudah 85 menit lebih kita berlalu pada pembelajaran pada pagi hari ini. Kita lanjutkan. Setelah ini ada kesimpulan ya. Kesimpulan kira-kira apa kesimpulan pada pertemuan pagi hari ini? Ya, Mas Nanda, silahkan. Izin menjawab, perkelahian pelajar, minuman keras atau miras dan narkoba merupakan akhlak madhumah atau akhlak yang buruk yang harus kita hindari dalam kehidupan sehari-hari. Karena perbuatan tersebut dapat merusak akal, kesehatan, dan kepribadian sebagai seorang pelajar. Dengan demikian, seorang pelajar harus memilih aktivitas yang positif agar terhindar dari perkelahian antar pelajar, minuman keras, dan narkoba. Oke, betul sekali yang disampaikan oleh Mas Nanda bahwa perbuatan tersebut, perkelahian pelajar, minuman keras dan mengkonsumsi narkoba itu adalah termasuk perbuatan yang tidak baik atau termasuk dalam akhlak madhmumah atau akhlak yang buruk yang harus kita hindari. Kalau ada pelajar yang melakukan hal-hal tersebut bisa mengakibatkan rusaknya jiwa seseorang, kemudian rusaknya akal seseorang, dan masih banyak pengaruh negatif yang ada setelah melakukan perbuatan-perbuatan tersebut. Oke, untuk mengetahui bagaimana kalian itu bisa menyerap ilmu pada kesempatan pagi hari ini, apakah sudah terserap semuanya atau belum, kita melakukan tes ya ataupun asesmen setelah pembelajaran. Silakan dibuka HP-nya semuanya. Nggak, untuk menambah wawasan lagi, kita bermain kuis ya. Kenakalan pelajar atau remaja menurut Sarlito W. Sarwono adalah tindakan oleh seseorang yang belum dewasa yang sengaja melanggar hukum yang bentuknya adalah titik-titik. A. Diketahui sendiri hukumannya. B. Tidak diketahui sanksinya. C. Melanggar disiplin. Yang D. Melawan petugas. Izin menjawab. Ananda, silakan. A. Diketahui sendiri hukumnya. Diketahui sendiri hukumannya. Oke, kita cek jawabannya. Betul ya, berikan aplaus untuk kelompok 4. Kalian sudah mampu menyerap pembelajaran pada pagi hari ini dengan baik. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran untuk kita semuanya. Tidak hanya sekedar materi saja yang kita dapatkan, tetapi kita bisa mengamalkan dalam kehidupan. Intinya di situ yang terpenting. Nah, sekarang saya tanya untuk refleksi pada pagi hari ini, pertemuan kali ini, apakah kalian senang mengikuti pelajaran pada pagi hari ini? Oke. Apakah kalian paham terkait dengan materi yang sudah saya sampaikan? Alhamdulillah. Baik, untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita tutup dengan melafalkan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin, dan ditutup dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas kerjasamanya pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.